Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan sebuah proyek pada mata kuliah Applied Machine Learning. Proyek ini berjudul Comparative Study of Knife Bass and Key Nerve Neighbors for Sentiment Classification using TIFF-EDF. Studi ini berfokus pada analisis sentimen teks pendidikan dengan membandingkan performa dua algoritma klasifikasi, yaitu NavBase dan juga KNN. Video ini akan menjelaskan seluruh tahapan pengerjaan proyek, mulai dari pengambilan data, pemrosesan data, pemodelan, evaluasi, hingga akhir hasilnya. Berikut kita saksikan. Oke, baik. Kita akan masuk ke codingannya nih. Nah, pada tahap ini, saya mengambil dataset menggunakan library dataset dari Hugging Face dengan melalui fungsi load dataset. Kemudian memuat dataset education sentiment yang berisi data teks pendidikan beserta level sentimennya. Dataset yang telah dimuat kemudian dikonversi ke dalam bentuk data frame menggunakan pandas agar lebih mudah diproses pada tahap selanjutnya. Setelah itu, saya menampilkan beberapa baris awal data untuk memastikan dataset berhasil dimuat dengan benar dan terakhir menyimpan dataset tersebut ke dalam format file CSV dengan nama Education Sentiment CSV agar dapat digunakan kembali secara lokal tanpa perlu mengunduh ulang. Sini saya sudah run. Kita lanjut saja. Di sini langsung kelihatan ya outputnya, yaitu dataset berhasil disimpan sebagai Education Sentiment CSV dengan menampilkan 5 dataset contoh. Nah, oke, kita lanjut ke step pertama. Yang pertama itu saya mengimpor beberapa library yang digunakan dalam proyek ini, yaitu Pandas untuk membaca dan mengolah dataset, NumPy untuk komputasi numerik, serta Matplotlib dan Seaford itu untuk visualisasi datanya. Setelah itu dataset dimuat dari file CSV ke dalam sebuah data frame menggunakan pengusir CSV sehingga data dapat diproses lebih lanjut di Python. Selanjutnya di sini saya menampilkan jumlah baris dan kolom untuk mengetahui ukuran dataset. Untuk menampilkan nama kolom, untuk memahami struktur data, serta menampilkan 5 baris pertama guna melihat contoh isi data sebelum masuk ke tahap analisis dan pre-processing berikutnya. Nah, di sini jumlah barisnya itu sebanyak 3.548 dengan kolom itu sebanyak 3. Kolomnya itu ada text, education, dan sentiment. Kita lanjut ke step 2. Di sini step 2 itu saya melakukan pemeriksaan awal untuk memahami kualitasnya dan dari struktur dataset. Dimulai dengan menampilkan informasi dataset menggunakan devinfo. Sini menggunakan devinfo untuk melihat jumlah kolom tipe data dan memastikan tidak ada masalah pada struktur data itu. Lalu saya mengecek apakah ada nilai kosong per kolom menggunakan def is null dan juga sum untuk memastikan dataset bersih dari missing value. Dan setelah itu saya menghitung distribusi label. Sini menghitung distribusi label pada kolom sentimen menggunakan Philip Founds agar terlihat jumlah datanya itu pada setiap kelas. Kemudian saya memvisualisasikan distribusi label sentimen dalam dua bentuk grafik yaitu bar chart untuk menampilkan jumlah data per kelas beserta persentasenya dan donut bar untuk menunjukkan proporsi setiap kelas secara visual sehingga saya bisa memastikan apakah data seimbang dan tidak sebelumnya masuk ke tahap pre-processing dan pemodelan karena keseimbangan label berpengaruh terhadap keadilan terhadap karena evaluasi model dan kualitas hasil klasifikasi. Sini kita coba jalankan. Nah, di sini terlihat bahwa outputnya itu ada range yang dimana total ada 3 columns, ada text, education, dan sentiment dengan non null nya itu di sini semua sama non null dan di type-nya itu ada itu objek. Di sini missing value-nya itu tidak ada serta distribusi label sentimennya itu ada positif itu ada sebanyak 1.774 dan negatif pun sama 1.774. Di sini kita lihat dari bar chart dan juga donat di sini sama 50 50 50%.
Oke, kita lanjut ke tahap ketiga. Nah, pada tahap tiga ini, saya melakukan pre-processing atau pembersihan teks dengan terlebih dahulu menghapus data yang memiliki nilai kosong pada kolom teks dan sentimen agar tidak mengganggu proses pemodelan. Kemudian saya mendefinisikan sebuah clean text, yang dimana itu digunakan untuk membersihkan teks dengan cara mengubah seluruh huruf menjadi lowercase. Lowercase menghapus URL, mention, angka, serta karakter non-huruf menggunakan regular expression, dan merapikan spasi terlebih dahulu. Di sini kemudian saya eh, setelah itu fungsi ini diterapkan seluruh teks untuk menghasilkan kolom baru bernama clean text. Lalu saya menampilkan contoh 5 data sebelum dan sesudah pembahasan agar terlihat jelas perbedaan teks mentah dan teks yang sudah siap diproses. Di sini coba jalankan. Di sini sebelum dibersihkan itu tulisannya sama ya. Karena di sini saya mengambil dataset yang sudah bersih. Itu salah satu manfaatnya juga. Kita mengambil dataset yang sudah bersih dari noise. Di sini kita lanjut ke step 4 ya. Sini saya menganalisis distribusi label pada dataset dengan menampilkan jumlah data untuk masing-masing kelas pada kolom sentimen dan education. Kemudian hasil perhitungan tersebut divisualisasikan dalam bentuk grafik. Eh, Kenapa bentuk grafik? Agar lebih mudah dipahami secara visual. Di mana grafik batang vertikal ini eh, di sini saya menggunakan grafik vertikal digunakan untuk menunjukkan distribusi label sentimen beserta persentasenya. Sedangkan grafik batang di sini saya menggunakan horizontal untuk menampilkan distribusi level pendidikan. Sehingga di sini kita dapat apa ya? Di sini kita dapat terlihat apakah jumlah data pada setiap kelas seimbang atau tidak. Dan hasil visualisasi ini menunjukkan bahwa dataset memiliki distribusi yang relatif seimbang, baik dari sisi sentimen maupun level pendidikan. Dan yang paling penting untuk memastikan proses pelatihan dan evaluasi model dapat berjalan secara adil tanpa bias terhadap kelas tertentu. Di sini sama ya, di sini untuk menampilkan grafik coba kita jalankan. Nah, di sini ada distribusi label sentimen. Positifnya tadi yang sudah saya sebutkan itu 1374. Sebenarnya sama. Di sini 50-50%. Distribusi education levelnya juga 50%. Nah, kita lanjut ke step 5. Nah, pada step 5 ini, saya memisahkan dataset menjadi fitur dan label, di mana kolom clean text ini digunakan sebagai fitur input atau X-text yang berisi teks hasil pre-processing, sedangkan kolom sentimen digunakan sebagai label target atau Y-nya, yang dimana akan diprediksi oleh model. Nah, setelah itu apa? Kemudian saya menampilkan beberapa contoh dari data masing-masing variabel untuk memastikan bahwa pemisahan antara data input dan label ini sudah sesuai atau belum. Untuk melanjutkan ke tahap ekstraksi fitur dan pemodelan coba kita jalankan. Nah, di sini contoh ekstraksinya itu ada the di sini untuk contohnya itu ya positif dan negatif atau sentimennya. Di sini kita lanjut ke tahap step 6, di mana di sini saya membagi data menjadi data latih dan data uji menggunakan fungsi train split dengan perbandingan 80% untuk data training dan 20% itu 20% itu untuk data testing, yang dimana serta menggunakan flat stratifikasi berdasarkan level sentimen agar proporsi kelas tetap seimbang. Kemudian teks pada data latih dan data uji dikonversi menjadi fitur numerik menggunakan metode DIF dengan batas maksimum itu 5.000 fitur ya ini. Max feature 5.000. Di mana faktorisasi di fit pada data latih dan hanya ditransformasikan pada data uji. Untuk apa? Untuk menghindari data leakage. Yang dimana sini sehingga dihasilkan materi fitur X dan terrain, X text, dan juga yang siap digunakan pada tahap pelatihan dan evaluasi model. Contohnya seperti ini. Sementara kita jalankan. Nah, di sini jumlah data terang itu sebanyak 2.838 dan jumlah data tes itu sebanyak 710. Di mana shape
X-Train itu 2838 dan 2893, sementara Shed X-Test-nya itu 710 dan 2893. Oke, baik kita lanjut ke step 7. Yang dimana step 7 ini saya melatih dan mengevaluasi model multinominal life base menggunakan fitur TF-IDF yang dimana sudah dibuat sebelumnya, dimulai dengan membuat objek model multinominal NB. Lalu di sini melatihnya menggunakan data training X train dan Y train, lalu melakukan prediksi pada data uji X test untuk mendapatkan Y prediction ND atau net base. Setelah itu saya menghitung nilai akurasi menggunakan akurasi score, dan di sini saya menampilkannya dalam bentuk persentase. Kemudian saya menghasilkan classification report untuk melihat matriks evaluasi seperti precision, recall, dan juga eval score pada masing-masing kelas sentimen, serta mengubahnya menjadi data frame agar lebih mudah dibaca. Di sini selain itu saya membuat confusion matrix untuk melihat jumlah prediksi benar dan salah pada setiap kelas, lalu menampilkan dua visualisasi apa nih, heat map. Ya, menampilkan dua visualisasi heat map yang dimana yaitu confusion matrix dalam bentuk nilai asli atau raw counts dan versi normalized per kelas untuk melihat progresi kesalahan pada setiap kelas, sehingga di sini dari hasil ini saya dapat menilai bahwa model Nextbase ini bekerja sangat baik pada data teks berbasis TF-IDF dan memberikan performa yang tinggi serta stabil. Iya, tentu stabil. Coba kita jalankan stepnya. Nah, di sini tentu kelihatan bahwa model evaluation multinominal Nextbase itu akurasinya 97,89%. Yang dimana precisionnya itu untuk negatif itu 0,986, untuk positif 0,97, sementara akurasinya itu 0,979 dengan recall 0,97. F1 score-nya itu untuk akurasi F1 score itu 0,979, dan akurasi untuk support itu 0,979 juga. Nah, di sini pada grafik terlihat sangat jelas untuk prediction label dan juga untuk confusion matrix naive Bayes row cons dan juga confusion matrix naive Bayes normalized per class. Oke, lanjut kita ke step 8. Di sini pada tahap ini saya melatih dan mengevaluasi model Kinner's Bow atau KNN sebagai perbandingan dari naive Bayes. Di sini saya ingin membandingkan yang mana sih yang lebih unggul. Nah, di sini dimulai dengan menentukan nilai ke default sebesar 5. Sini kan default sebesar 5, lalu membuat model KNN-nya itu, Keyboards classification-nya itu, dan melatihnya menggunakan data trend X-Train dan Y-Train. Kemudian saya melakukan prediksi pada data uji X-Test. Di sini untuk menghasilkan Y-Pred KNN dan menghitung akurasi menggunakan akurasi skor dalam bentuk persentase. Setelah itu saya menampilkan classification report untuk melihat matrix precision, recall, dan F1 score pada masing-masing kelas pada seperti tahap sebelumnya, yaitu pada tahap 7. Di situ selain itu evaluasi utama tersebut saya juga melakukan eksplorasi hypermeter. Sini saya melakukan eksplorasi hypermeter. Ini Capilius dengan mencoba beberapa nilai K seperti 1, 3, 5, 7, 9, dan juga 11 untuk melihat pengaruh perubahan K terhadap akurasi. Kemudian hasilnya itu divisualisasikan dalam bentuk grafik akurasi versus K, sehingga saya bisa menilai ke mana yang paling baik dan sekaligus memahami bahwa performa kain ini itu dapat berubah tergantung pilihan kainnya itu berapa. Terutama kita bekerja pada fitur TF-IDF yang berdimensi tinggi.
Di sini contoh pandangan untuk menampilkan grafiknya, kita coba jalankan ya. Nah, oke. Sini sama eh, key-nya itu kita menggunakan 5 dengan akurasi Canon-nya itu sebesar 94,79%. Di sini kita melihat bahwa version labelnya itu berapa untuk raw counts dan juga normalized per class. Dengan grafik hypermeternya itu di sini kita melihat sangat tinggi ya. Di sini kita lihat sangat tinggi. Oke, kita lanjut ke step 9 perbandingan akurasi Naive Bayes dan juga KNN. Nah, pada tahap ini saya membandingkan performa model Naive Bayes dan juga KNN berdasarkan nilai akurasi yang diperoleh pada data uji. Kemudian hasil ini perbandingan tersebut itu divisualisasikan dalam bentuk grafik garis. Karena kenapa? Agar performa antar model itu dapat terlihat lebih jelas. Di mana sumbu horizontal itu menunjukkan jenis model dan sumbu vertikal menunjukkan nilai akurasi dan akurasi itu dalam persentase. Serta setiap titik akurasi ini diberi anotasi nilai untuk mempermudah interpretasi sehingga dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa model Navies ini memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan KNN yang menjadi model yang paling optimal untuk klasifikasi sentimen pada data set teks pendidikan yang saya gunakan. Sini perbandingan di sini hanya mengatur untuk grafiknya, kita jalankan. Nah, nih ini grafik yang membandingkan. Di sini kita lihat bahwa NFBS itu sebanyak 97,89%, sementara Canon itu 94,79%. Oke, baik kita lanjut ke step 10. Di sini pada tahap step 10 ini saya melakukan pengujian tambahan dengan mengambil 10 data secara acak dari dataset sebagai data uji. Kemudian di sini kemudian teks pada data tersebut diambil dari kolom clean text yang dikonversi ke dalam bentuk vektor TF-IDF menggunakan vectorizer yang sudah dilatih sebelumnya. Setelah itu saya menggunakan model FBAS dan KNN untuk melakukan prediksi sentimen pada data uji tersebut. Lalu untuk hasil prediksi dari kedua model disimpan dalam kolom baru yaitu prediksi NB dan prediksi KNN sehingga dapat dibandingkan secara langsung antara label asli dan label prediksi masing-masing model sebagai bentuk simulasi penggunaan model pada data baru. Di sini kita rendam aja mengambil teksnya sementara equation itu low dan ada high. Untuk sentimennya itu ada negatif. Dan di sini ada kolom baru nih, ada prediksi NB dan juga prediksi KNN yang terlihat pada layar ya. Ya, kita lanjut step 11. Step 11 ini hanya menyimpan file atau hasil prediksi itu ke dalam CSV. Di sini dengan nama hub diprediksi, education, sentiments.csv. Oke, ketika di run itu akan berhasil, malah akan menampilkan hasil atau output itu adalah hasil prediksi disimpan sebagai hasil prediksi education sentiment.csv. Nah, di sini nih tahap step 12. Nah, pada tahap ini saya membuat sebuah fungsi prediksi yang digunakan untuk mengklasifikasi satu teks baru yang dimana teks input itu terlebih dahulu itu dibersihkan menggunakan fungsi clean text. Nih, teks bersih sebelum clean text dalam kurung teks baru agar konsisten dengan data training. Kemudian teks yang sudah dibersihkan itu diubah ke dalam bentuk vektor TF-IDF menggunakan vectorizer. Ya, vectorizer yang telah dilatih sebelumnya. Setelah itu model NetBase dan KNN digunakan untuk uh, memprediksi sentimen dari teks tersebut sehingga dan dihasilkan tampilan dalam bentuk teks asli. Teks asli, teks bersih serta label prediksi dari kedua model.
Sehingga fungsi ini memberikan tahap deployment sederhana yang menunjukkan bahwa model siap digunakan untuk memprediksi sentimen pada data baru. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.